datang lagi nih di program kita yaitu di mana kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik, terunik, ataupun termencengangkan. Lah, untuk kali ini kita akan ngebahas tentang apa ini? Tentang bunga lagi. Kemarin udah pernah bunga kan? Ya. Itu bunga tercantik. Kalau kemarin kan 10 bunga tercantik, kalau ini bunga apa lagi nih? Bunga bank. Apa? Bunga paling mahal. Bunga paling mahal. Tapi bukan bunga bank. Iya, bunga paling mahal. Kira-kira apa ya? Apakah yang tercantik kemarin masuk ke mahal ini? Bisa nggak? Nggak tahu, nanti ya kita lihat ya apakah ada ya gitu. Oke, kita paling langsung aja ya. Oke, kita langsung aja. Bunga termahal dari nomor 10. Ya, ini ada hidrangea. Ada di Indonesia kan banyak ya kalau udah ya, warnanya cantik banget ya. Ini sering kita temuin di taman-taman, di taman-taman kayak kota, terus di rumah sakit, banyak banget ketemu ini ya. Ini bisa mencapai 95.000 per tangkai. 95.000 per tangkainya. Ya, berasal dari Asia Selatan dan Asia Timur serta Amerika. Ada juga di Indonesia udah ada gitu ya. Terus ini bisa jadi teh untuk orang Jepang sama orang Korea. Oh, ini bisa jadi teh juga untuk orang Korea dan orang kalau di orang Jepang namanya ama-acha. Kalau di Korea namanya sugukcha. Itu nama tehnya. Oke, ama-cha dan sugukcha adalah teh yang dibuat dari hidrangea ini. Warnanya tadi ya ungu, merah, muda, biru. Nah, biasanya digunakan untuk pernikahan sama di taman-taman gitu ya. Kota. Teman-teman kota. Soalnya warnanya emang indah banget. Jadi iya ini sih, aman ya. Terus, dia tuh kayak apa membentuk karena dia itu menggunung gitu ya. Jadinya tuh menarik banget kalau udah beli satu batang tuh kayak udah cukup gitu. Karena udah rimbun. Iya, benar-benar apalagi punya banyak ya. Berarti kalau misalkan hidrangea ini aman ya karena bisa dijadiin teh ataupun dijadiin teh untuk orang Jepang dan orang Korea. Sedangkan kan kalau yang kemarin episode kemarin banyak yang bunganya itu beracun. Ini aman ya. Oke. Itu nomor 10. Sekarang kita yang ke 9. Ada Gloriosa. 150.000 per tangkai. 150.000. Ya, udah naik dikit ya. Sekarang 150 per tangkai. Ya, ini kayak apa ini bunganya? Ini kayak gini, ada di situ gambarnya. Terus warnanya merah apa pink sih itu? Merah, jadi kuning terus ke merah ya. Terus ada hijaunya juga ya. Terus habis itu dia ditemuin di Asia sama Afrika Selatan, jadi di Indonesia mungkin ada. Nah, kenapa mahal? Karena langka sama unik. Langkanya jarang mungkin juga sih ya. Kita ngelihat di Indonesia kalau hidrangea kan sering banget di taman-taman kota, tapi kalau misalkan di Gloriosa ini jarang ya, mahal. Mahal. Ya. Terus dia termasuk bunga nasional Zimbabwe. Kenapa bisa kayak gini? Karena jadi sebelum jadi bunga nasional itu ada seorang peneliti yang menghadiahkan bunga ini ke Ratu Elizabeth II atas nama Zimbabwe pada tahun 1947. Nah, setelah itu jadilah bunga ini menjadi bunga nasional Zimbabwe. Oh, karena sebagai hadiah untuk Ratu Inggris dari seorang peneliti Zimbabwe, jadinya dinobatkan bahwa ini adalah sebagai bunga nasionalnya Zimbabwe gitu ya. Simbolis gitu ya. Simboliknya. Oke. Namanya banyak ya, ada flame lily, fire lily, lalalala. Kenapa? Karena kayak bentuk api kan, beneran? Oh iya. Dan tapi kenapa belakangnya ada lily? Berarti mungkin dia termasuk lily ya. Flame-nya lily, ada flame lily, fire lily, glory lily. Pokoknya ada lily. Oke, itu 150.000 ya. 150.000. Kita naik lagi. Yang ke-8 ada apa nih? Lisianthus. Kalau pernah dengar bunga kertas. Harganya itu namanya bunga kertas. 150.000 sampai 500.000 per ikat. 500.000 per ikat. Oke, warnanya itu ada yang ungu, biru, lavender, terus kalau di sini pink ya. Bagus ya. Bagus. Kayak cantik mawar gitu, ya, anggun gitu. Kelihatannya tuh feminim. Ya. Tingginya bisa sampai 14 sampai 60 cm, diameternya 5 cm doang, kecil ya. Berarti kecil. Tadi disebut bunga kertas juga karena kelopaknya itu halus, terus kusut sama mungkin kalau kita pegang cepat patah kali ya. Dia rapuh gitu kalau dipegang ya. Nah, kenapa bisa mahal? Karena hanya bertahan 2 sampai 3 minggu setelah dipotong. Berarti kalau misalnya udah dipotong harus langsung misalkan kasih di air biar lebih awet ya. Ya, itu tetap bertahan cuma 2 sampai 3 minggu. Gitu, itu mahalnya. Kita lanjut ya ke 7.
Lily of the Valley. Kita udah Ada ngebahas Lily of the kan Valley kemarin. lagi ya. Kita udah bahas ini harganya 200 sampai 700 ribu per ikat. Ini lebih Lumayan. mahal. Udah naik dikit, udah naik 700, dikit. ya. Kagak usah kita bahas ya, karena kemarin udah dibahas kan Iya, ini iya, ya, dia iya. bunga lonceng. Karena dia unik mungkin ya, dan nggak banyak ditemuin di Indonesia juga, makanya ini juga jadi salah satu bunga yang mahal. Iya, itu nomor 7 ya. Kita langsung ke nomor 6 ya, ini naik ya, yaitu tulip. Tulip. Tapi ini tulip khusus yang namanya tulip bulb. Dia dari abad ke-17 itu ada yang paling mahal sampai sekarang ya, itu kalau harga per tangkainya itu 2 sampai 10 juta. 2 sampai itu tahun sekarang. Wow. Per tangkai 2 sampai 10 juta, tapi paling mahal pernah dibeli sampai 72 juta. Iya. 72 juta untuk hanya satu tangkai bunga ya. Tulip. Itu mikir-mikir kali ya mau beli bunga tulip. Tapi kenapa? Karena bagus Mbak, warnanya lihat. Dia nggak polos. Dia Kalau perpaduan ada warna merahnya. Merah, putih. Seakan-akan ini nggak sih kayak ada cap dari burung gitu nggak sih, sayap burung? Iya, benar ya kan. Bagus banget ya. Iya, jadi kayak nggak cuma warna polosan biasa, tapi akan ada siratan guratan kayak seakan-akan tuh ada sayap burung di sana. Nah itu ya, jadi itu aja paling ya. Pada masanya tuh Langka. bisa karena langka, terus habis itu orang tuh pada berbondong-bondong buat menjual aset berharganya untuk membeli bunga tulip ini. Hanya untuk membeli bunga tulip ini dia karena, harus menjual aset berharga. Karena dia langka, mungkin habis itu dianggap akan mahal. Ternyata memang mahal gitu ya. 2 sampai 10 juta. Jadi kalau mau investasi silahkan untuk menanam tulip ini, tulip bulb ini. Iya, dijual nanti 2 juta ya per tangkai. Bisa, lumayan ya. Lumayan kalau punya berapa meter gitu tanah kan, bisa dijual-jualin gitu. Gitu. Lumayan menjadi pemasukan. Bisa ya. Ini nomor 6 ya. Nomor 5 ya. Saffron crocus. Termasuk bagus ya, cantik ya sebenarnya. Warnanya ungu dan orange. Saffron, kalau pernah dengar saffron ini sama nggak sih sama saffron yang lagi hits belakangan ini? Apa? Saffron. Biasanya buat apa? Biasanya buat diminum, diseduh. Nah bener, ini adalah basic buat bumbu. Jadi kalau di bumbu itu dia bisa digunain ya, terkenal di India, Persia, Eropa, Arab, Turki untuk digunakan masakan kuliner. Saffron itu ya. Dia mekarnya cuma setahun sekali, makanya dia mahal juga termasuk. Terus habis ini harganya itu 17 sampai 22 juta per pon. Lumayan ya. Saffron berarti emang banyak khasiatnya mungkin ya. Selain untuk makanan mungkin juga untuk yang lain. Ya. Jadi ya harganya emang mahal jadinya. Ya, mahalnya ya itu sih karena memang pemanfaatannya untuk bumbu populer tadi gitu. Itu saffron. Yang keempat, anggrek emas Kinabalu. Kinabalu berarti ada di mana tuh? Ini ada di sebelah kita, ada di Malaysia. Jadi harganya tetangga itu ya. 75 sampai 87 juta per potong. 75 sampai 87. Wah, lebih mahal daripada tadi yang 72 juta tulip bulb ya. Kalau itu kan cuma satu, Mbak. Maksudnya pernah satu kali waktu 72 juta. Kalau ini emang sampai sekarang ya segini harganya. Tapi memang menarik sih, jarang banget kita temuin di sini yang namanya anggrek emas Kinabalu ya. Ada goresan seperti emasnya. Ya. Kenapa sih dia mahal gitu ya? Karena butuh 8 sampai 10 tahun untuk tumbuh dan berbunga. Wah, berarti cukup lama ya, waktunya lama banget untuk seonggok anggrek gitu sebuah anggrek untuk tumbuh itu butuh 8 sampai 10 tahun. Iya, makanya dia mahal. Nah, kalau sekarang itu udah nggak diperjualbelikan. Paling kalau ada yang jual beli berarti itu ilegal. Jadi ini menjadi spesies langka, menjadi bunga yang langka yang tidak diperjualbelikan di harusnya sudah tidak diperjualbelikan, tapi ada ya biasa ya pasar gelap gitu kan yang ini menjual ya, harganya sekitar 80 jutaan tadi lah ya. Mahal sih. 3 yang ketiga adalah Nongke Shenzhen 2,5 miliar. Ini anggrek juga ya. Anggrek. Wah, untuk pencinta anggrek mungkin mau membeli ini 2,5 miliar. Kalau saya sih uangnya mending untuk yang lain ya kayaknya. Iya, ini sama ya. Untuk menumbuhkannya 8 tahun, makanya dia mahal. Nah, ini 2,5 miliar ini cuma hijau. Cuma satu waktu juga sih. Jadi
pada tahun 2005 diadain lelang, terus habis itu terjual 2,5 miliar. Berarti dia dapat 2,5 itu karena lelang. Belum tentu kalau misalkan sekarang beli, dijual lagi nggak harganya segitu. segitu. Gitu ya. Ini jadi paling mahal segitu. Itu sebenarnya yang dapat lelang waktu itu tuh sebenarnya beruntung apa enggak ya? Dapat harga Nggak segitu tahu sih. 2,5 miliar loh. Tapi kalau mungkin dia ngejual lagi atau misalkan diperkembangbiakan gitu kan punya banyak terus dia disebarin varietas yang lain gitu ya. Silang. Miliar Mbak ini kita udah mulai miliar ya, kita akan nomor 2 ya, harganya lebih wow ya, tapi emang ini cantik banget. Jadi ada Juliet Rose fotonya kayak gini, harganya 200,7 miliar. Mawar tuh emang nggak pernah salah, tapi ini tuh memang cantik banget mawarnya. Tapi ini 207,7 ini sebenarnya harga dia mengembangbiakan dari awal sampai berbunga ya, jadi 15 tahun mengembangbiakan bunga ini. Perawatannya 200,7 miliar tadi. Wow. Cuma kalau sekarang, jadi ini bapaknya namanya David Austin. Sekarang dia ngejualnya nggak harga itu ya. Jadi menjualnya itu sekitaran 1,25 juta per 10 tangkai. Berarti kenapa dia harganya mahal itu karena pengembangannya untuk menjadi varietas yang baru Juliet Rose itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang lama juga. Makanya David Austin itu menjualnya sekarang tapi dengan harganya lebih murah. Tapi kan dia udah banyak mawarnya kan. Iya. Jadi kalau mungkin di jumlah-jumlah iya dapat melebihi dari modal awalnya tadi. Dia yang tadi. Gitu. Yang terakhir nih. Terakhir ada tak ternilai. Kenapa nggak ternilai? Karena di sini bunganya selain langka, dia hanya muncul saat jam 10 sampai 11 malam. Jadi gaib ya. Jadi nggak ternilai itu bukan karena dia tidak diperjualkan belikan ya, tapi dia cuma muncul jam segitu, habis itu nanti nutup lagi. Jadi kan jadi yang masa kita jualan jam 10. Jadi yang mau beli pun ini nih aku jual, habis itu dia tiba-tiba hilang sendiri. Iya kan. Nah itu makanya dia disebut nggak ternilai. Nah kadupul ini itu adanya di Sri Lanka ya, disebut dengan Queen of the Night karena emang tadi ya, atau Flower of the Moon sama Flower from the Heaven. Ya itu sih. Karena dia mungkin hanya ada di surga. Jadi kalau mau lihat dia ada di surga ya. Cuma jam 10 sampai 11 malam ya. Enggak ya itu sih. Ya menurutku ya emang sih enggak ternilai ya. Ya lagian juga kalau mau beli, siapa yang mau beli juga? Mau beli bunga tapi bunganya itu tidak terlihat ataupun tidak muncul di jam-jam tertentu kan. Iya. Kan kadang kita beli bunga untuk menikmati. Bener ya. Jam 10 malam kan kita jatah tidur sih. Iya. Ya mungkin untuk beristirahat ya. Nah gitu ya, ini tak ternilai harganya. Jadi bukan bermiliar-miliar tapi tidak ternilai harganya karena memang tidak bisa dibeli. Tidak dijual belikan. Tidak bisa dibeli. Mungkin bisa beli tapi tanamannya doang. Iya. Gitu. Oke, berarti itu tadi ada 10 ya. 10 bunga termahal sampai tak ternilai ya. Sampai tak ternilai, dari ratusan hingga tidak ternilai, dari bermiliar-miliar juga. Wah, intinya untuk mendapatkan bunga yang cantik itu berarti butuh pengorbanan kayak tadi. David Austin, dia butuh waktu yang lama untuk riset. Ada yang juga mendapatkan bunga yang cantik dengan lelang 2,5 miliar ya kan? Iya benar. Ada yang mungkin tidak ternilai karena memang tidak bisa dinilai dengan apapun karena sangat langka. Benar gitu. Jadi mungkin kita harus melestariin bunga-bunga yang sebenarnya tidak ternilai ini harganya, karena mungkin besok cucu kita ke depannya tidak akan melihat bunga-bunga yang cantik ini. Iya benar ya. Jadi mungkin bisa jadi bunga yang sekarang tumbuh di sekitaran kita bisa jadi langka untuk anak cucu kita. Iya. Kemudian harinya kita nggak ada lagi bunga-bunga yang indah yang kayak mungkin dulu waktu kecil ditemuin jadi langka harganya bermiliar-miliar, kita nggak tahu. Iya benar, itu ya, itu tadi tentang bunga ya. So habis ini kita mau bahas apa lagi, pokoknya stay tune terus ya di channel Alfa untuk konten gitu ya. Kalau kalian ada yang mau dibahas silahkan komen aja, sama silakan follow IG Mbak Linda kalau mau gitu kan ya. Kalau dia di open private apa? Private ya. Nanti kalau dibuka dia viral takutnya ya. Oke. Ya, ini jadi saya famous gimana? Iya.
Oke, itu tadi tentang bunga yang paling mahal ya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.